Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang jenis sampling. Kalau materi sebelumnya sudah Ibu jelaskan terkait dengan apa itu populasi, apa itu sampling, lalu kemudian jenis-jenis populasinya, ada populasi terbatas, tidak terbatas, homogen, heterogen. Maka di sini Ibu akan menjelaskan tentang jenis sampling, ya. Sampling sebuah penelitian itu dibagi menjadi dua, ada probability sampling atau random sampling dan ada non-probability sampling atau non-random sampling. Probability sampling atau random sampling ini merupakan penetapan sampel secara random. Random itu apa? Acak, ya. Yang dilakukan dengan alasan bahwa seluruh populasi penelitian memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian, ya. Jenis penelitian sampling ini pada probability sampling atau random sampling ini dilakukan manakala populasi penelitian itu homogen. Jadi kalau populasinya homogen, di mana fokus kajian kalian juga itu ingin membaca, ingin mengambil datanya dari populasi yang homogen, hanya menyebutkan masyarakat kota metro misalkan begitu, hanya menyebutkan di pengadilan agama kota metro. Nah, maka sampling yang kalian ambil itu termasuk pada jenis sampling yang random atau probability. Jadi sampelnya itu semua populasi itu punya kemungkinan yang sama, punya kans yang sama untuk dijadikan sebagai sumber data di mana datanya bisa diambil dan diolah dalam proses penelitian. Kebalikan dari probability sampling ada non-probability sampling. Nah, ini biasanya akan terkait dengan populasi yang heterogen. Ketika heterogen, maka sampel yang diambil itu ya harus mewakili dari tiap-tiap jenis, tiap-tiap macam yang melekat pada heterogenitas suatu populasi. Kalau misalkan populasinya ternyata di kota metro itu kaitannya penelitian kalian kaitannya dengan adat suku yang ada di kota metro, maka kalian artinya bahwa penggambaran terkait dengan keberadaan suku, adat, dan agama yang ada di kota metro pasti kan heterogen. Nah, ini harus kalian kelompokkan dulu. Nah, kelompok-kelompok itu, kelompok populasi tersebut nanti masing-masing akan diambil sampelnya, ya. Jadi karena populasinya itu heterogen, harus dikelompokkan dulu dan dia harus nantinya akan diambil sampel pada tiap-tiap kelompok populasi tersebut. Nah, itu tadi ya. Jadi ada jenis sampling, ada probability dan ada non-probability. Nah, teknik sampling, kalau tadi jenisnya, sekarang pada tekniknya. Tekniknya ada berbagai macam sebenarnya, ya. Ini Ibu ambilkan beberapa teknik yang biasanya sering dipakai ya dalam sebuah penelitian. Ada proportional sampling, stratified sampling, ya maaf ini kurang R ya pada stratified sampling. Jadi ini cuma stratified sampling. Kemudian ada purposive sampling, ada cluster dan area sampling, ada snowball sampling dan ada quota sampling, ya. Ini ada macam-macam yang kalau kalian baca bukunya buku metodologi penelitian hukum itu banyak macam-macamnya. Nah, lalu ketika kalian bertanya, ini saya harus pakai yang mana, Bu? Lagi-lagi bahwa teknik pengumpulan data, metodologi penelitian itu merupakan cara yang bisa dipilih oleh peneliti. Jadi bukan cara baku. Misalkan mau melakukan penelitian A, peristiwa A itu harus pakai metode ini, tidak. Ya, itu pilihannya ada pada peneliti. Kenapa? Karena yang tahu mau kemana, mau dibawa kemana, mau dicari apanya penelitian itu ya si peneliti. Ya,
Ya, maka tentukanlah jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan populasi serta samplingnya sesuai dengan fokus kajian yang diteliti oleh peneliti, di mana peneliti kalau pilih itu jangan yang menyusahkan, tapi kalau bisa memudahkan, namun datanya luar biasa valid dan sangat beragam yang kita dapatkan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Teknik sampling pertama, proportional sampling. Proportional sampling itu sampel yang populasinya terdiri dari beberapa subpopulasi yang heterogen. Masing-masing subpopulasi diambil sampelnya secara proporsional berdasarkan persentase jumlah tiap subpopulasi. Contohnya begini, ketika kita akan melakukan penelitian pada masyarakat kota metro. Nah, masyarakat kota metro, kalau kita hanya bicara metro saja atau kita cuma bicara metro timur, nah maka tanpa harus melihat bahwa aspek yang kalian teliti adalah terkait dengan masalah waris Islam, ya. Waris kan kalau orang yang beragama Islam maka warisnya waris Islam. Nah, maka ini umum kan berarti ya, kaitannya dengan ini masyarakat umum. Maka kemudian kita akan melihat ternyata di masyarakat kota metro itu terdiri dari 4 kecamatan. Kecamatan Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Selatan, Metro Utara. Maaf, 5 kecamatan. Nah, dari 5 ini kan jumlah penduduknya macam-macam, berbeda-beda ya. Anggap saja dari 5 ini adalah total masyarakat kota metro sama dengan 100%. Nah, ketika ini 5, maka kita harus mengambil prosentasenya itu dari tiap-tiap sampel itu yang proporsional. Jadi jumlahnya berapa ya, dikalikan prosentasenya, misalkan dari 5 lokasi ini kan sama dengan 100%, dibagi 5 sama dengan 20%. Maka 20% dari jumlah penduduknya Metro Pusat itu berapa? 20% dari jumlahnya Metro Timur, Metro Barat, Metro Selatan itu berapa? Nah, itu disebut dengan proportional sampling. Loh Bu, kok sama 20%? Tapi hasilnya pasti akan berbeda. Kenapa? Karena tiap-tiap kecamatan itu jumlah penduduknya berbeda-beda. Nah, nanti proporsional itu tadi dari tiap-tiap yang sudah ditentukan secara proporsional 20% dari jumlah penduduk masing-masing daerah itu tadi, itulah yang disebut dengan populasi yang datanya akan kita ambil. Selanjutnya adalah purposive sampling. Purposive sampling itu adalah sampel bertujuan. Kalau kita mau menanyakan kepada masyarakat kota metro, ya sudah, kita nanyanya sama orang metro saja. Jangan menanyakan kepada masyarakat Lampung Timur. Kenapa? Karena dia tidak punya keterkaitan dengan fokus kajian yang akan kita teliti. Nah, maka lagi-lagi kalian harus menentukan nih di penelitiannya. Bu, misalkan begini, kalau mahasiswa itu kan orang dari Lampung Timur tetapi kan dia tinggalnya di metro misalkan. Apakah itu bisa dikatakan sebagai sampling dari masyarakat kota metro? Nah, maka peneliti harus memberikan gambaran dulu, dinarasikan dalam penjelasannya bahwa yang menjadi populasi penelitian ini adalah masyarakat kota metro, di mana akan diambil samplingnya adalah tiap daerah berapa persennya. Lalu kemudian masyarakat kota metro yang dimaksud di sini adalah masyarakat kota metro yang benar-benar asli warga metro. Jadi itu harus dinarasikan. Atau masyarakat kota metro itu adalah semua masyarakat yang hanya bertempat tinggal. Bertempat tinggal kan artinya orang Lampung Timur pun kadang-kadang bisa bertempat tinggal di situ. Nah, jadi tergantung peneliti ini dan tergantung dari fokus kajian yang ingin diteliti oleh peneliti. Ya, kalau itu mengkaitkan dengan misalkan suku dan adat, nah ini bisa lagi akan kalian perjelas lagi purposive samplingnya. Apakah masyarakat kota metro yang bersuku Jawa saja yang menjadi sampel penelitian, atau yang bersuku Sunda, atau yang bersuku Lampung. Nah, ini tergantung daripada fokus kajian yang akan diteliti ya. Itu tadi ada
Pertama ada teknik sampling proporsional, yang kedua ada purporsif. Kata kuncinya kalau proporsional itu adalah peneliti mengambil porsi yang seimbang dari tiap-tiap kelompok populasi. Nah, kalau di purporsif, peneliti akan mengambil sampel sesuai dengan tujuan dari penelitiannya. Apa tujuan penelitian yang ingin kamu dapatkan? Oh, misalkan saya ingin menanyakan kepada masyarakat suku Jawa, ya orang-orang suku Jawa saja yang ditanyakan yang ada di kota Metro, jadi jangan suku yang lainnya. Nah itu ya, jadi itu proportional sampling dan purposive sampling.